Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Nadia. Di sini saya akan menjawab tugas video hari ke-1 tentang pertanyaan tema kurikulum dasar ke-1. Yang pertama, mengenai fun learning. Apa pengertian fun learning? Fun learning itu adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Mengapa proses belajar harus fun learning? Karena didasari oleh tujuan utama bimbel, yaitu bahagia dan selamat yang berdampak sukses. Apa tujuan fun learning? Tujuan fun learning itu adalah menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Apa hukum fun learning di Bimba? Hukumnya itu mutlak, harus, atau wajib. Siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakan fun learning itu adalah anak-anak. Karena anak-anak yang kita tumbuhkan minat belajarnya dan yang kita bahagiakan juga. Siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan fun learning itu adalah motivator, karena di dalam proses pendidikan harus berbasis cinta dan kasih sayang, agar setiap anak dapat merasakan bahagia dalam proses belajarnya dan tidak boleh sedetik pun merasa terpaksa atau dipaksa. Bagaimana cara menciptakan fun learning? Caranya yaitu wajib menerapkan small step system dan individual system, serta metode penunjang lainnya. Metode penunjangnya yaitu variation skill. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Caranya dengan melakukan evaluasi afeksi anak setiap saat. Apa dampak yang terjadi bila proses belajarnya menyenangkan? Dampaknya menjadi minat belajarnya itu akan semakin tumbuh dan akan berdampak mampu, semakin siap dan terampil. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampaknya anak akan merasa terpaksa dan menganggap bahwa belajar itu adalah beban. Yang kedua, mengenai metode small step system. Apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap dengan melihat kemauan dan kemampuan anak. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena agar dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Apa tujuan dari small step system? Tujuannya agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Dengan cara wajib menerapkan individual system. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampaknya, semua anak akan senang, bahagia, dan dapat menikmati kegiatan belajarnya. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Dampaknya, proses belajarnya tidak menyenangkan dan tidak sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Baik, cukup sekian jawaban dari tugas video hari ke-1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.